di dalam surah Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sudah kita bahas apa makna dari ayat ini, yang intinya adalah di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buahnya adalah mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan apa hakikat orang yang takut kepada Allah itu? Yakni mereka adalah orang yang tetap melakukan kebaikan atau sebaliknya tidak melakukan kemaksiatan, baik saat sendiri maupun ketika di khalayak ramai, ya. Dan kita juga telah sebutkan apa doa agar tertanamnya rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat doanya Bunda? Sudah dibaca di dalam sholat? Apa bunyi doanya? Alhamdulillah, karena berhubung pendek ya udah. Kalau 3 baris 4 baris lumayan juga. Lumayan juga Ustaz. Ini separuh udah dapat nih Ustaz. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Perbanyak doa ini Bunda. Saya menghimbau kepada diri saya, wabil khusus, dan kepada ibunda sekalian untuk senantiasa membaca doa ini baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Supaya apa? Supaya muncul rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buah dari rasa takut itu adalah ahsanu amalan. Maksudnya apa? Pasti amalnya lah amal yang terbaik, ya. Dan mungkin guru-guru lain juga Bunda sudah membimbing Bunda ketika usia kita telah mencapai 40 tahun, maka senantiasalah juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa tersebut? Apa doanya? Doa ketika sudah mencapai umur 40 tahunan. Ada yang sudah hafal? Allah apa? Rabbi azidni an ashkura awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perbanyak doa ini Bunda. Ibnu Katsir, Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir disebutkan semestinya orang-orang yang sudah mencapai umur 40 tahun ia senantiasa berdoa doa ini kita sebutkan di awal. Surah apa itu? Al-Ahqaf 15. Al-Ahqaf ayat 15. Sudah 40 tahun Bunda? Lebih. Dia sikit lagi Ustaz. Dah hampir 2 kali lipat. Tadi dia bilangnya sikit lagi. Surah ke-46 kalau tidak salah ya. Ya. Yang belum hafal silakan dihafal Bunda. Surah ke-46. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, dan seterusnya. Coba tunjuk tangan siapa yang sudah hafal. Surah 46 ya. Ayat 15. Enggak dites kok Bunda, enggak dites. Yang sudah hafal. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Tapi nanti dia salah. Rabbi auzi'ni. Bu Dedi sudah hafal? Insyaallah. Bu apa? Insyaallah Ustaz. Berarti yang lain belum Bunda? Mau udah lebih itu Bunda?
dihafalkan benar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati dan seterusnya. Kami duluan lah sama Ustaz ini kan. Iya. Nah, itu makanya duluan kami tahu. Perbanyak doa itu budaya. Rabbi auzi'ni an ashkura. 40 itu start untuk menuju titik lemah. Jadi 1 sampai 40 udah itu naik. Kalau 40 dan ke atas itu mulai turun. Jadi kehidupan kita ini seperti ini. Ya. Lemah. Kuat, lemah. Ini titik terminalnya udah. Jadi 1 sampai umur 40 ini mulai naik kuat. Kemudian 40 ke atas, turun tuh. Nah, turun lagi meluncur ke bawah. Berdamailah dengan keadaan. Kalau sudah 40 ke atas, berdamai dengan keadaan. Ya, kalau duduk lama mulai sakit, berdamai, nggak usah lagi mengeluh. Maka yang diperbanyak apa? Rabbi auzi'ni. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah membimbing kita ya. Apa doa yang mestinya kita panjatkan ketika kita sudah mencapai umur 40. Baik. Ada yang bertanya? Ayat 15 sudah. Udah dikirim ke Bukan tengah. dari awal ayatnya, Ya, pertengahan. bukan dari awal ayat, tapi mulai dari tengah. Rabbi bukan dari kola, tapi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini doanya yang benar. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Mulai redup udah. Iya, satu baru hidup. Kurang arus. Tak, satu baru sebelah sini belum hidup lagi. Baik, kita lihat surah Al-Mulk ayat ke-13. Silahkan buka surah Al-Mulk ayat 13. Kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidzatis sudur." Dan rahasiakanlah perkataanmu, aw ijharu bih, atau nyatakanlah atau tampakkanlah. Innahu alimun bidzatis sudur, sungguh dia mengetahui segala isi hati. Apa maksud dari ayat ini? Konteks ayat ini awalnya sebagai peringatan bagi orang-orang musyrikin Makkah yang suka menghina dan menjelek-jelekkan Nabi. Terkadang mereka menjelek-jelekkan Rasulullah dengan cara berbisik dan terkadang juga dengan mengeraskan suara mereka. Lalu Allah tegur sikap orang-orang musyrikin Makkah itu dengan ayat ini. Seakan-akan Allah mengatakan, mau kalian ngomong pelan atau berbisik,
mohon maaf, mau kalian ngomong pelan berbisik atau kuat, bagi Allah sama saja. Itu maksudnya. Ya. Apa pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang tetap menjaga ucapan baiknya, baik dia didengar oleh orang lain ataupun tidak didengar oleh orang lain. Saya ulang kembali Bunda. Pelajaran bagi kita bahwa sebenarnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tetap menjaga ucapannya, baik didengar oleh orang lain ataupun tidak didengar oleh orang lain. Sebab dia sadar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa saja yang dia ucapkan. Jadi orang yang takut kepada Allah itu jangankan ngomong kuat Bunda, ngedumel saja dia nggak berani. Itulah sesungguhnya ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita rahasiakan dan apa yang kita tampakkan sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jangankan apa yang kita rahasiakan, sampai pada tahap isi hati kita pun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itulah sebabnya di ayat ini Allah mengatakan sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ya. Jadi jangan sampai ngomong dengan teman begitu sopannya, tapi ngomong dengan orang tuanya begitu kasar. Pasti ada yang salah. Pernah ngedumel sama suami Bunda? Di depan suami berani ngomong kotor. Kalau ngedumel, kenapa? Ngedumel itu ngomong sendiri Bunda. Pelit kali lah, abangku ini gitu. Gaji 10 juta yang ditransfer cuma 1 juta. Oke, itu yang maksudnya ngedumel Bunda. Oke. Pernah seperti itu? Kalau dia ngomong seperti itu, sebenarnya dia takut kepada suaminya atau takut kepada Allah? Takut kepada suami. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ngomong seperti itu pun dia tidak akan berani. Karena di sini kan diingatkan kepada kita, dan rahasiakanlah perkataanmu atau tampakkanlah sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Berarti sama saja bagi Allah. Mau kita ngomong berbisik, mau kita ngomong dalam hati, itu Allah tahu. Apalagi yang dijaharkan, apalagi yang dibuatkan. Jadi hakikat orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang tetap menjaga perilakunya, perangainya, baik di halayak ramai maupun saat sendiri. Itulah hakikat orang yang takut kepada Allah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. Sampai sini paham? Nah. Dosa Bunda. Sekarang suuzon kepada orang dosa kan? Dosa. Didengar nggak oleh orang itu? Kalau sudah bertekad kuat Bunda, kan dulu kita sudah bahas. Kalau sudah ada tekad yang kuat di dalam hati itu, ingin melakukan perbuatan dosa, itu sudah dihitung dosa. Kalau sudah muncul tekad yang kuat di dalam hati. Contoh, ketika ada seorang anak, contoh nih, ketika ada seorang anak yang memiliki perasaan yang kuat, nanti kalau diberikan mangku mobil, ku pasang stiker mobil itu dengan stiker gelap atau kaca filmnya gelap. Kemudian apa?
Setelah itu dia akan membawa perempuan, kemudian dia melakukan zina. Sudah berdosa anak itu? Sudah muncul tekad yang kuat. Kenapa tidak terlaksana? Karena belum diberikan mobil oleh orang tuanya. Andai kata diberikan, dia akan lakukan. Jelas. Sama halnya seperti contoh yang lain. Dia ingin mencuri di kota Duri. Nah, tapi berhubung tidak ada kendaraan untuk sampai ke sana, dia tidak jadi melakukan pencurian tersebut. Sekarang sudah berdosakah dia dengan niat itu? Sudah berdosa. Kenapa? Karena sudah muncul tekad yang kuat. Nah, hanya saja masuk dosa kecil. Tapi begitu dia realisasikan, berubahlah menjadi dosa besar. Paham bukan? Kalau sebaliknya Ustaz, kalau kita ada niat baik itu, tapi kita laksanakan, itu masuk penyakit ya. Niat baik itu dihitung pahala bukan? Kalau saya jadi laksanakan. Iya. Tapi dengan catatan ada tekad yang kuat untuk melakukan kebaikan itu. Nah, jangan sampai semudah menyalahgunakan niat baik itu. Contohnya, aku niatkan sajalah nanti malam sholat tahajud. Kan niat saja berpahala. Tapi sebenarnya Bunda tidak ingin sholat tahajud. Paham ya? Itu gak niat namanya Bunda. Jadi jangan sebatas niat saja. Muncul tekad yang kuat di dalam hati ingin melakukan suatu kebaikan. Ternyata dia tidak bangun di malam hari, bangunnya di waktu subuh. Dia sudah dihitung melaksanakan sholat tahajud, tapi tidak sesempurna orang yang melaksanakan sholat tahajud. Dan itu yang kita bahas kan di ayat 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Apa bunyinya? Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu. Apa itu bunyinya lagi? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu kan yang disampaikan Allah. Dan jika kalian wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang ada di dalam hati kita itu juga akan yuhasibukum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada rinciannya. Kalau sekilas niat buruk saja belum dihitung dosa. Kalau sekilas mudah. Paham mudah? Contoh, lucu hati wajah ibu ini. Dosa tuh? Dosa. Bunda kalau lihat sesuatu kan biasa tuh muncul dalam hati, spontan gitu kan. Ih, wajah putih, wajah anak ini putih, ayahnya hitam, ibunya hitam, anaknya kok putih gitu, anak orang lain ya. Nah, dosa tuh? Dosa. Sirik apa? Belum mudah. Kalau masih terlintas belum. Tapi kalau sudah dia tekadkan di dalam hatinya, kemudian dia sambung-sambungkan, tak betulnya. Mulai dicari-carinya dalam hatinya, iya nampaknya. Oh iya, mulailah di situ dihitung dosa. Karena dia sudah bertekad kuat di dalam hatinya. Maka segera gempur. Kalau ada lintasan-lintasan buruk di dalam hati itu mudah, segera istighfar. Ya, baik. Sampai sini ada yang tanyakan? Suuzon sama orang tua? Tidak harus, tidak boleh. Bunda kalau minta maaf malah nanti muncul mudarat. Tambah marah dia nanti. Nah, tapi berbeda ketika Bunda sudah mengaplikasikannya dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Ya, kalau sudah diaplikasikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan, itu sudah muncul dosa. Tapi pun demikian Bunda, berhati-hatilah dengan lintasan-lintasan buruk yang ada di dalam hati.
Kenapa? Karena Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, dulu sudah kita sampaikan pun ya, bahwasanya beliau adalah orang yang sering melaksanakan sholat tahajud. Hanya saja beberapa malam beliau tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Beliau evaluasi, beliau muhasabah. Kenapa? Yang malam, yang sebelumnya beliau adalah orang yang istiqomah bangun sholat malam, tapi sampai beberapa malam beliau tidak sholat. Kemudian beliau merenung, teringatlah beliau bahwasanya ada suatu ketika beliau menyaksikan seorang pemuda yang sedang melaksanakan sholat di khalayak ramai. Kemudian pemuda tersebut sholat dalam kondisi menangis. Terlintaslah di dalam hati Sufyan Ats-Tsauri bahwa ini orang sholat dalam keadaan riya. Itulah yang membuat beliau tidak bisa bangun sholat malam. Apa pelajaran pentingnya? Suuzon saja sudah membuat seseorang itu begitu sulitnya untuk beribadah. Apalagi masuk makanan haram, minuman haram, dosa-dosa yang tampak jelas dilakukan, itu menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merugikan kita. Jelas ya? Baik. Jadi ada orang yang malas melakukan sholat selama itu karena ada malas-malasnya. Apa boleh? Ada kan yang orang-orang yang tidak mau melakukan, susah lah melakukan sholat itu, mendirikan sholat kan susah, ada kan tidak semua orang mau sholat. Apakah itu termasuk orang-orang yang memakan haram? Iya, karena semua permasalahan dalam hidup ini mudah puncaknya orang sampai saat ini tidak bisa menikmati ibadah dan dosa. Saya tanya, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Sekarang apa yang membuat iman berkurang? Dosa. Apa yang membuat iman bertambah? Ketaatan, kan gitu. Jadi jangan katakan biasalah Ustaz, iman itu kadang berkurang, kadang bertambah. Tidak, karena dosa iman itu berkurang. Besar. Turun naik. Turun. Iya, kenapa bisa turun? Iya, dosa. Kenapa bisa naik? Karena ketaatan. Buah dari dosa itu ya dosa selanjutnya. Ya. Buah dari kebaikan, kebaikan selanjutnya. Ustaz, apa tanda-tanda amal soleh itu diterima? Lihat amal setelahnya. Semakin baik. Kalau semakin baik, ya itu tanda-tanda amal sebelumnya diterima. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi pelajaran bagi kita mudah bahwa kalau benar-benar tertanam rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan senantiasa menjaga ucapan kita, baik itu ketika didengar orang lain ataupun tidak didengar oleh orang lain. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat ke-14. Lihat ayat ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia maha halus, maha mengetahui. Sekarang kita tanya, kok bisa ucapan yang tampak atau dirahasiakan itu sama saja bagi Allah? Tanpa menunggu jawaban, Allah langsung jawab di ayat ini. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Tak pantas, tidak benar, itu maksudnya. Jadi tak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang dirahasiakan oleh manusia. Allah yang menciptakan hati manusia, maka tentu Allah tahu isi hati manusia. Allah yang menciptakan lisan manusia, tentu Allah tahu apa yang dibisikkan oleh manusia. Ya, sama halnya kalau mesin motor itu rusak, kemudian Bunda serahkan kepada pencipta mesin itu, tahu nggak dia memperbaikinya? Tahu. Demikianlah, tak mungkin, tak pantas bagi Allah tidak tahu
karena dialah yang menciptakan manusia, kan gitu. Logis, sangat logis Bunda. Apa yang Allah sampaikan ini sangat logis. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Maka jawabnya tidak. Terkadang orang yang menciptakan saja Bunda, orang yang menciptakan saja, dia tidak mengetahui kemana ciptaannya pergi. Betul atau tidak? Ini spidol, tahu nih yang menciptakan spidolnya sekarang sampai ke saya? Enggak tahu. Allah tahu. Berbeda Bunda, ya. Makanya kan Allah itu Rob itu yang menciptakan, yang memiliki dan memelihara atau mengatur, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Al-Latif? Maha halus. Apa yang Bunda ketahui maha halus itu? Bukan, bukan. Itu al-ghaib. Lembut. Al-Latif itu bisa dimaknai maha halus, maha lembut. Maha lembut itu apa artinya Bunda? Ramah, nggak kasar, tidak pemarah. Ramah, nggak kasar. Tidak pemarah. Tidak pemarah. Nah, boleh dicatat apa yang dimaksud dengan Al-Latif yang dikemukakan oleh para ahli tafsir. Yang dimaksud maha halus atau maha lembut itu adalah kebaikan yang Allah hadirkan kepada hambanya, kebaikan yang Allah hadirkan kepada hambanya sangat halus dan sering tidak disadari oleh hamba itu sendiri. Kebaikan yang Allah hadirkan kepada hambanya sangat halus dan sering tidak disadari oleh hamba itu sendiri. Di sini Al-Latif mana nih Bunda? Ar-Rahman. Coba kita masing-masing cari Bunda, di mana Al-Latif di sini. Coba lihat. Ar-Rahman Salam Al-Qahar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qadir Al-Basit Al-Rafiq Al-Rafi' Al-Mu'id Al-Mujid Al-Sami' Al-Basir Al-Hakam Al-Ad'am. Itu dia di ujung. Supaya Bunda nanti kalau masuk ke masjid ini udah tahu tuh Al-Latif tuh. Nah, sudut kanan Al-Latif, ya. Al-Latif apa artinya? Kebaikan yang Allah hadirkan kepada hambanya sangat halus dan sering tidak disadari oleh hamba itu sendiri. Apa contohnya kebaikan yang tidak disadari oleh manusia? Karena begitu halusnya kebaikan Allah itu sering tidak disadari oleh manusia. Sakit itu kebaikan Bunda. Nah, itulah Al-Latif itu. Apalagi dizolimi orang itu kebaikan. Dizolimi orang kebaikan. Ya. Apa kebaikannya? Dapat pahala. Ini transfer pahala kan? Mengalir pahala. Nah, kemudian kemiskinan itu kebaikan. Kemiskinan itu kebaikan. Nah, sering lupa itu kebaikan. Ya. Sering lupa itu kebaikan. Iya. Iya nak. Nah, kalau tidak lupa kita masa lalu kan susah juga. Yes. Sering lupa itu kebaikan dari Allah Bunda. Dan seringkali manusia tidak menyadari bahwa sebenarnya lupa itu adalah kebaikan. Iya. Andai kata Bunda tidak pernah lupa, Ingat terus masa lalu. semua kejadian masa lalu Bunda akan ingat. Penuh memori Ustaz. Satu. Yang kedua Bunda kalau sekali hafal ayat Al-Quran itu langsung ingat gimana? Nggak akan Bunda ulang. Kalau nggak Bunda ulang, gimana kebaikan yang Bunda terima? Kita dapat pahala ya. Bunda ulang-ulang lupa. Ulang, lupa.
ulang, lupa, ulang. Banyak kebaikan. Oke, lupa itu kebaikan. Ya. Ya, ngaji tetap bodoh saja. 40 tahun dia ngaji tetap bodoh. Kebaikan tuh. Ya. Kebaikan udah. Akhirnya dia ngaji terus. Kalau dia pintar gimana? Enggak ngajar Mau lagi. ngaji lagi Ustaz. Mau lagi ngaji. Oh, masih kecil itu. Bagaimana orang pikun tuh Ustaz? Lupa tuh apakah kebaikan juga Ustaz? Pikun udah. Ya orang tua gitu. Nah, ini ada masalah pikun di sini. Kalau kita membahas surah At-Tin, ya, ada penjabaran para ulama. Tsumma wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Satu mengatakan yang dimaksud tempat serendah-rendahnya itu adalah neraka jahanam. Yang kedua adalah masa tua atau pikun. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maksudnya apa? Orang yang beriman dan beramal soleh tidak akan masuk ke dalam neraka. Orang yang beriman dan beramal soleh dia tidak akan sampai pada tahap kepikunan, karena itu aib bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang tua yang pikun-pikun tuh Sendiri. Simpulkan sendiri lah udah. katanya kalau kita baca Al-Quran, selalu baca Al-Quran. Orang yang baca Quran tidak akan pikun. Orang yang senantiasa membaca Quran tidak akan pikun. Lihat bunda profesor itu pikun ya. Indah. Umumnya siapa orang yang pikun itu? Orang tidak baca. Yang di masa tuanya Cari apa? dia jauh dari iman dan amal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, kalau dia sampai pada tahap kepikunan itu aib, udah. Kebayang nggak dengan kakek nenek yang mohon maaf sembarangan? Itu kan aib bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya ada istilah orang-orang yang baik itu cepat matinya, memang betul mudah. Coba kalau Nabi SAW itu sampai pada tahap usia uzur, bagaimana? Itu aib bagi Nabi. Sampai dia urus, sampai kencing sembarangan, sembarangan dan lain sebagainya. Jelas, ya. Dan itu penting bagi kita. Tapi ada yang lain. Bahwa orang kalau di masa tuanya, ini tafsir yang tadi kan, kalau di masa tuanya jika terjadi kepikunan, namun jika di masa mudanya itu adalah orang-orang yang istiqomah, maka amal soleh yang dia lakukan di masa pikun itu dianggap sempurna. Bisa paham kan? Kalau orang yang sudah pikun, sholat isanya 4 rakaat, tapi tiba-tiba dia melaksanakan sholat jadi 2 rakaat. Kita sampaikan, Bapak masih sholat 2 rakaat, tapi dia katakan sudah 4. Sempurna itu ibadahnya. Sempurna. Jika ternyata di masa mudanya dia adalah orang-orang yang istiqomah. Sama halnya bunda, jika di masa haid, di masa sebelum haid itu adalah orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Kemudian dia haid. Sepanjang haid itu dia dihitung membaca Al-Quran. Karena yang menghalanginya untuk membaca Al-Quran itu karena haidnya. Andai kata dia tidak haid, dia akan terus membaca Al-Quran. Jadi yang menghalangi dia beramal soleh itu karena haidnya. Seandainya tidak haid, dia akan terus membaca Al-Quran. Maka itulah pentingnya bagi orang-orang yang istiqomah. Bunda kalau di masa sehat ini aktif terus menghadiri majelis ilmu,
ada masa Bunda tidak bisa keluar lagi dari rumah menghadiri majelis ilmu. Dihitung menghadiri majelis ilmu. Dihitung. Dilihat masa sehatnya. Apakah dia orang-orang yang istiqomah? Tapi kalau ternyata di masa tua itu muncul, andailah ya, aku sehat, aku akan ngaji. Dulu di masa sehat, di masa muda nggak dimanfaatkan untuk ngaji. Dihitung tuh kebaikan. Kenapa? Udah lewat. Itu penyesalan. Penyesalan namanya. Beda Bunda kasusnya, ya. Makanya orang yang safar, ini hadisnya sahih Bunda. Ketika seseorang safar, dia akan mengkosor sholatnya dengan orang yang mungkin dengan melaksanakan sholat secara sempurna. Orang yang safar itu dihitung sempurna sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah hafal. Iya, karena ketika mungkin dia adalah orang-orang yang sempurna melaksanakan sholat. Nah itu sakit membuat dia tidak bisa beramal soleh. Saat sehat lihat, jika ternyata saat sehat dia adalah orang-orang yang istiqomah ngaji, menghadiri majelis ilmu, sholat dan lain sebagainya, maka saat sakit itu dia dihitung telah melaksanakan sholat. Inilah kelebihan yang Allah berikan bagi orang-orang yang konsisten beriman dan beramal soleh. Kalau begitu, jika ingin nanti di masa sakitnya tetap dihitung ibadah oleh Allah, maka manfaatkanlah secara mudah. Hari-hari baca Quran, hari-hari zikir. Ada nanti masa kan keluar dari rumah nanti jangankan mau ke masjid, keluar dari pintu saja nggak bisa. Betul Ustaz. Ya keluar dari pintu saja nggak bisa kita mudah. Harus manggil orang yang bisa mendampingi kita. Anak semuanya sibuk. Ya apa? Ya terbujur kaku lah di atas ranjang. Ada masalah. Ya. Baik. Kembali lagi. Menarik kalau soal atin itu kita bahas. Ya. Tapi itu jauh ya. Kita kemarin terakhir sampai surah Quraisy. Baik, kemudian kembali lagi Bunda, bahwa al-latif itu adalah kebaikan yang Allah hadirkan kepada hambanya, sangat halus sampai-sampai sering tidak disadari oleh hamba itu sendiri. Jadi kalau menghujam sifat al-latif itu ke dalam jiwa kita, subhanallah, tak akan pernah kita suuzon Bunda. Kalau benar-benar menghujam sifat al-latif itu, kita tidak akan pernah suuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tumpah makanan, dia akan mengatakan, alhamdulillah ini rezeki untuk semua. Dia tidak akan nyalahkan orang. Kalau lagi dimaling hartanya, dia katakan inilah waktu aku untuk bersedekah. Dia kan seperti itu. Nah, itu kalau benar-benar menghujat sifat al-latif, karena uangnya itu dimaling oleh orang, itu kebaikan untuk dirinya. Ini cara aku untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit, dia akan mengatakan ini cara Allah menghapuskan dosaku. Sampai ke sana tuh nanti Bunda. Kalau benar-benar menghujat satu sifat itu saja, bagaimana kalau dibahas dari awal sampai akhir? Itulah tauhid itu Bunda. Orang kalau sudah benar tauhidnya, kokoh fondasinya, nikmat beribadah. Nah, jadi kajian-kajian yang lain, majelis-majelis Ustaz, minta kajian khusus Ustaz, tolonglah bahas Ustaz sifat Allah itu dari awal sampai akhir. Sudah buat? Nah, minta Bunda request. Mbak Ustaznya nanti selesai. Ya, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, jadi bahas semuanya Bunda. Makanya nggak nikmat ibadah itu kan. Jadi kaedahnya gini Bunda.
Khasyatullah itu takut kepada Allah. Kapan muncul ini Bunda? Kapan Bunda takut? Kok bisa Bunda takut kepada seseorang? Karena Bunda kenal dia kan? Dia kenal dengan pendendamnya, kenal dengan perilakunya, kenal dengan perangainya, akhlaknya dan sebagainya. Maka muncullah rasa takut. Begitu juga kita. Kapan muncul rasa takut kepada Allah? Jika kita ma'rifatullah. Orang yang takut itu adalah orang yang kenal Allah, Bunda. Kalau tak kenal Allah, nggak muncul rasa takut. Jadi kalau orang sudah mengenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Orang yang sudah takut kepada Allah, apa hasilnya? Rajin ibadah, tak Ahsanu amalan. Amalnya yang terbaik. Amalan yang terbaik. Pasti amalnya terbaik, Bunda. Karena di mana-mana dia sudah tertanam rasa takutnya. Dia tidak lagi berbuat baik di saat di khalayak ramai, saat sendiri pun dia berbuat baik. Dia begitu takutnya menjaga perbuatan buruknya ketika di depan orang, saat sendiri pun juga demikian. Ketika amalan yang terbaik itu hasilnya apa? Al-Jannah. Ini udah urutannya. Kenapa sholat itu nggak benar? Kan di sini dia Bunda. Kenapa sholat itu nggak benar? Karena nggak tertanam rasa takutnya kepada Tuhannya, kan itu tuh. Kenapa nggak tertanam rasa takutnya kepada Tuhannya? Karena dia tidak mengenal Tuhannya. Kenapa begitu hormatnya seseorang kepada atasannya sampai nggak berani menoleh? Takut. Kenapa takut? Karena dia kenal atasannya. Ya. Jadi kunci ibadah itu benar, ma'rifatullah itulah tauhid itu benar. Rasulullah, ludahnya Rasulullah itu ketika diberikan kepada Abu Bakar, bagaimana? Sembuh tuh Bunda. Ketika tersengat kalajengki. Coba ludah kita, infeksi langsung Bunda. Nampak penyakit gitu kan. Nah, jadi sahabat-sahabat itu kalau bacakan Al-Fatihah, sembuh. Coba kita, Bunda kalau bacakan Al-Fatihah untuk orang, bukan jinnya yang keluar, jin kita yang keluar Bunda. Baik. Gimana dia mau mengobatin orang, sedangkan diri sendiri banyak penyakitnya. Baik, kita lanjutkan ya. Adapun Al-Khabir, lihat Al-Khabir, maksudnya adalah maha mengetahui secara detail dan terperinci. Al-Latif itu maha lembut atau maha halus. Kalau Al-Khabir, Allah maha mengetahui secara detail dan terperinci. Maksudnya adalah satu, Allah tahu amal seseorang. Allah tahu amal seseorang, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Yang kedua, Allah tahu
amal seseorang baik. Amal seseorang baik yang tampak ataupun tersembunyi. Yang kedua, Allah tahu bagaimana proses terjadinya amal tersebut. Allah tahu proses terjadinya amal tersebut. Sudah? Yang ketiga, Allah tahu apa yang melatar belakangi amal tersebut dia lakukan. Yang keempat, Aman Allah tahu apa yang melatar belakangi amal tersebut dia lakukan. Yang keempat, Allah mengetahui segalanya secara detail dan tak satu pun terlewatkan. Jadi Al-Khabir itu bunda lebih spesifik daripada Al-Alim. Kita tahu ada di antara sifat Allah kan Al-Alim. Al-Alim itu maha mengetahui. Tapi Al-Khabir ini lebih spesifik sampai pada tahap bagaimana proses terjadinya amal itu, sampai pada tahap apa yang melatar belakangi amal itu terjadi, Allah tahu. Kita kan hanya tahu apa yang sudah terjadi ya. Tapi proses terjadinya perbuatan tersebut kita tahu bukan? Tidak. Kapan tahunya? Umpamanya ketika seseorang mencuri, proses untuk mencuri itu kita tahu. Yang ada kita ketahui ketika dia sudah ketahuan mencuri. Yang melatar belakangi dia mencuri itu kita tahu. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu benar. Maka ini menjaga niat kita, menjaga perasaan kita. Allah tahu kita itu sholat untuk siapa, sedekah untuk siapa, berbuat baik untuk siapa. Ini membantu kita untuk meluruskan niat kita atas setiap amal apa saja yang kita lakukan dalam hidup ini. Ya, baik. Sekarang kita masuk ayat ke-15. Ini ayat tentang berita gembira bagi orang yang suka jalan-jalan. Ayo karena Ini beda beralam. baik. Kita tadabburi ayat ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kita pahami kalimat demi kalimat ayat ini. Kita mulai dari yang pertama, lihat dulu bunda ayatnya. Allah katakan dialah yang menjadikan bumi untuk kamu zalulan. Makna zalulan itu sebenarnya bukan dijelajahi, tapi melainkan tunduk. Ya, tunduk. Maksudnya apa hubungan dengan mudah dijelajahi? Maka jawabnya karena Allah tundukkan bumi itu untuk manusia sehingga bumi tersebut mudah untuk dijelajahi. Bukankah kita mengetahui bunda apa yang menjadi sebab bumi ini
tidak goyang? Apa? Apa yang menjadi sebab bumi ini tidak goyang? Ada gunung-gunungnya. Gunung pemasaknya. Allah pasangkan gunung. Gunung itulah sebagai pasak bumi. Bagaimana kalau gunung itu Allah cabut? Nah, kita akan bergetar di atas bumi ini. Dan sulit bagi kita untuk menjelajah, ya. Makanya nanti tanda-tanda hari kiamat itu apa? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Apa itu artinya? Dan gunung-gunung, ya kan? Kal'ihnil manfus, seperti bulu-bulu yang berterbangan. Jadi nanti di hari kiamat Bunda, Allah cabut satu gunung, kemudian Allah benturkan, jadilah fata morgana. Tahu fata morgana? Jadi dari jauh kita melihat itu gunung, begitu dekati ternyata tidak. Seperti kita lagi naik kendaraan, kita lihat ada gas-gas atau di tengah jalan, kita datangi nampak. Atau mungkin kita lihat ada partikel-partikel kecil yang hanya terlihat di sela-sela matahari di pagi hari. Kenapa Bunda? Kita datangi ada? Tidak. Nanti gunung seperti itu. Ketika gunung sudah dicabut oleh Allah, maka terjadilah hari kiamat. Bumi tidak stabil lagi. Ya, baik. Nah, kemudian setelah itu Allah katakan, famshu fi manakibiha, maka jelajahilah di segala penjurunya. Oleh karena bumi ini Allah mudahkan untuk dijelajahi, maka Allah persilahkan manusia untuk berjalan kemanapun yang ia mau. Terserah Bunda, mau ke gunung, mau ke laut, mau lihat pantai, mau keluar negeri, boleh, tidak ada larangan. Hari ini ke Malaysia, besok ke Singapura, besoknya lagi ke Thailand, besoknya lagi ke Turki, besoknya lagi ke Uzbekistan, besoknya lagi ke Dubai. Silakan. Jelas ya? Tidak ada larangan dalam Islam Bunda. Pastikan ada uangnya. Nah ya. Kalau minta sumbangan Ustaz, minta sumbangan ke anggota dewan boleh Ustaz? Minta sumbangan Bunda? Ya. Iya, minta sumbangan Ke? anggota dewan. Minta sumbangan ke anggota dewan? Terserah Bunda. Ada juga ada. Tidak ada larang. Bunda mau ke gunung, silahkan. Yang penting mereka Kalau sanggup Bunda manjat gunung, supaya bertambah iman itu, bertambah ke pengetahuan itu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Besok Bunda ke gunung silakan. kita beralam ya Ustaz. Ya. Tapi nanti akan ada tapinya Bunda. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Wa kulu min rizqi, dan makanlah sebahagian dari rizkinya. Begini, digandengkannya pamsyu, berjalan dengan rizki, itu kata para ulama menunjukkan bahwasanya hidup ini mesti ada usaha dalam mencari rizki. Karena Allah katakan, berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizkinya. Berarti bagaimana cara kita memakan rezeki Allah? Usaha. Itu maksudnya Bunda. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tawakal itu adalah berusaha dan berserah diri. Banyak orang menempatkan tawakal itu hanya pada berserah diri saja tanpa ada usaha. Itu salah. Bagaimana ya Ustaz cara saya sholat khusyuk? Ya belajar sholat khusyuk Bunda. Nggak mungkin muncul secara tiba-tiba sholat khusyuk itu kalau tidak belajar. Kalau ingin kaya, ya bekerja.
akibat itu dengan sebab yang Allah berikan. Itu kaidahnya. Cari akibat itu dengan sebab yang Allah berikan. Sakit itu akibat. Bagaimana agar sehat? Berobat itu perintah Allah. Iya. Itu maksudnya. Sekarang ini banyak orang memposisikan tawakal itu ya sudah. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau di tengah lautan, di tengah pulau, Buddha ingin menyeberang, bisa Buddha ngomong seperti itu. Ya Allah, sampaikan aku ke daratan sana. Apakah begitu sikap agama kita? Apa yang harus kita lakukan? Tidak, apa bentuknya tiap? Baik. Jadi itu maksudnya. Jadi usaha orang kalau ingin dapat hidayah, apa yang mesti dia lakukan? Dia cari hidayah itu, nggak boleh ditunggu, Bunda. Kalau orang menunggu hidayah berarti bertentangan dong dengan ayat ini. Jelas ya? Salah tuh, Bunda. Nggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Dia harus mencari hidayah itu. Jadi undang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, cari sebab-sebab bagaimana agar Allah menolong kita. Itu yang dimaksud. Kenapa digandengkannya berjalan dengan rizki. Kemudian, tapi yang menarik Bunda, perhatikan ayatnya. Kalau untuk mencari rezeki Allah gunakan kalimat famshu. Famshu apa artinya? Berjalan bahasanya, secara bahasa. Ini itu apa? Rezeki. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ketika perkara ibadah seperti apa? Ampunan, sholat, dan zikir. Allah tidak menggunakan tamsyu, tapi sari'u atau fas'au. Apa artinya? Wasari'u, berlarilah. Kalau bahasa kita, bersegeralah menuju ampunan Allah. Fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Apa pelajarannya? Kalau dalam hal ibadah berlari, tapi kalau dalam hal rezeki biasa saja jalan. Itu maksudnya Bunda. Kenapa? Karena sudah ditentukan rezeki kita Bunda, tidak akan lari Bunda. Tapi kalau dalam hal ampunan, engkau harus bersegera. Ini kebalik. Cari dunia awal waktu, cari akhirat akhir waktu. Dekat sama atasan di waktu muda, dekat sama Tuhan di waktu tua. Nah, terbalik Bunda, ya. Nah, jangan terbalik. Jadi kalau dalam hal dunia lihat ke bawah, kalau dalam hal akhirat lihat ke atas. Ini banyak orang menempatkan malah dalam hal dunia lihat ke atas, dalam hal akhirat lihat ke bawah. Apa contohnya? Ustaz itu hafal Quran. Iyalah dia kan ustaz. Padahal antara ustaz itu dengan dia sama-sama
sama-sama makan nasi. Sama manusia. Dia kan ulama, makanya sholatnya rajin. Aku kan gak ulama, boleh seperti itu? Ya. Gak boleh. Kalau dia ibu itu hafal juz 30, mengapa aku tidak? Sikap kita seperti itu, Bunda. Kalau ibu itu hafal juz 30, mengapa aku tidak? Dia bisa, harusnya aku juga bisa. Tapi kalau dalam hal dunia tak boleh. Karena kalau orang sudah memandang dunia itu di atasnya, sampai mati dia tidak akan pernah bersyukur. Jelas ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Jadi kembali lagi, dalam hal ibadah mesti bersegera, ya. Ada yang tanyakan, Bunda? Ustaz, Ya. intinya kan rasa takut nih ya Ustaz ya. Kalau lah kita sudah ada rasa takut, insya Allah pasti Benar pengabdian Benar, diri ya. kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Jadi untuk kita selalu gitu berjalan gitu menjalankan kehidupan, rasa takut tuh selalu muncul. Jadi apa yang kita kerjakan itu kan selalunya Allah ingatkan kita, ini nggak boleh. Gitu Iya. kan. Itu gimana triknya? Nah, itu yang perlu kita pelajari itu kepada hati, Bunda. Ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah itu kan tidak bisa instan, Bunda. Kita harus tahu sifat-sifatnya. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin muncul tiba-tiba rasa takut itu kalau kita tidak belajar tauhid dengan sempurna. Jadi penting mengenal apa itu tuh Ustaz ya? Penting belajar tauhid itu, Bunda. Jadi kalau kita tidak belajar itu dosa juga sih. Apa benar? Kalau kita tidak belajar nama Ma'rifatullah itu, Ma'rifatullah. Ya. Pasti bermasalah ibadahnya. Tak kenal maka tak sayang. tak sayang kan? Itu kan sedikit kita ketahui. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengenal kebaikan Allah? Bagaimana kita termotivasi untuk masuk ke dalam surga kalau kita tidak mengenal apa janji-janji yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh? Contoh Bunda, kenapa begitu mudahnya orang memutus hubungan kerabat? Tidak mengenal Allah. Dia tidak tahu konsekuensi dari memutus hubungan kerabat. Makanya begitu mudah dia bermusuhan dengan kerabatnya. Itulah sebenarnya. Jadi orang kalau sudah tidak paham apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan, pasti bermasalah pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim apa artinya? Silah apa artinya? Menyambung. Rahim bukan mudah, ikatan rahim. Tidak tepat kalau silaturahim itu ditujukan kepada teman. Ustaz, yuk safar bareng Ustaz sama ibu pengajian kemana? Ke Payakumbuh. Tujuannya apa? Untuk menyambung silaturahim. Itu kan benar. Kalau silaturahim itu hanya pada kerabat, Bunda. Kalau kepada teman apa bunyinya? Ukhuwah Islamiyah. Nah, itu dia, Bunda. Selama ini silaturahim saja Ustaz kemana-mana. Silaturahim. Silaturahmi dan silaturahim itu satu akar kata yang sama, terasal dari kata rahimah. Bunda boleh sebut rahim, boleh sebut rahmi. Sama saja, Bunda. Ukhuwah Islamiyah. Iya, jadi jangan lagi, yuk ibu-ibu, Bunda kalau menghadiri pesta teman, anak teman menikah, itu silaturahmi. Ukhuwah Islam, menjenguk teman Bunda yang sedang sakit, menghadiri akikah, ngape bareng,
warqabarah, ukhuwah Islamiyah, arisan. Jangan lagi disebut silaturahmi. Selama ini memang iya Ustaz, silaturahmi. Oke. Penyebutannya saya menyambung silaturahim. Silah itu apa artinya? Menyambung rahim, ikatan rahim. Jangan disebut menyambung silaturahim. Silah itu menyambung budak. Kan rancu kalimatnya kan. Itu seakan-akan kita ngomong batu hajar aswad. Hajar apa artinya? Batu aswad hitam. Kalau kita sebut batu hajar aswad, Batu-batu hitam. siapa namanya? Nur. Nama lengkapnya Cahaya. Ini namanya Nur Cahaya. Ada nama orang cahaya. Malam Lailatul Qadar. Benar tuh. Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam Lailatul, udah malam Lailatul Qadar. Nah, itu benar. Kan Allah melaknat orang-orang yang memutus hubungan kekerabatan. Allah menghapuskan segala macam amal baiknya. Itu konsekuensi orang yang memutus. Tak ada, makanya tidak ada alasan bagi kita untuk memutus hubungan kekerabatan. Tidak ada. Kecuali kerabat kita itu kafir dan memusuhi agama Islam. Apa udah? Sama beda aliran, tidak ada alasan lain udah. Tidak ada alasan. Makanya mohon maaf, durhaka kepada orang tua. Apa yang dimaksud durhaka kepada orang tua? Kenapa begitu mudahnya anak-anak kita? Apa yang mudah pahami dengan kata itu? Itu apa? Ungkapan buruk yang paling ringan. Seandainya ada ungkapan yang lebih ringan, ungkapan buruk yang lebih ringan dari itu, pasti Allah sebutkan. Karena tidak ada lagi. Tapi itu jatuh dosa kecil atau dosa besar? Kata mama ini nggak tahu urusan orang tua. Itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Karena kata para ulama, dosa kecil yang kau lakukan kepada temanmu, bila itu kau lakukan kepada orang tuamu, berubah menjadi dosa besar. Apa dosa kecil yang kita lakukan kepada teman kita, Bunda? Dosa besar, ya kan? Dosa kecil yang kita lakukan kepada teman kita apa? Apa? Ghibah dosa besar, Bunda. Apa dosa kecil yang kita lakukan kepada teman kita? Dosa besar, khianat itu Bunda. Ayo, dosa kecil. Dosa kecil Bunda. Tidak tegas apa? Dosa besar tuh Bunda. Itu udah memutus tuh. Qati'ur rahim, memutus silaturahim. Bunda lagi ngomong, teman Bunda lagi ngomong, Bunda main handphone. Tidak balas. Ayah tidak membalas chat. Terlambat menjawab pesan teman, itu dosa kecil. Ada yang WA, Ya. Bunda lambat membalasnya. Dosa kecil. Disuruh absen untuk ngaji, Bunda nggak absen, tiba-tiba datang aja hari ini. Itu dosa. Jadi Ustaz, kalau kita nggak kata izin, nggak ada ngabar terus saja. Apa Bunda? Misalnya Bu ini ngabarin besok ini terdapat di sekian. Bentar saya kan datang nih. Terus saya ngabarin cari apa juga. Kan dosa nggak saya? Enggak, kalau minta izin tidak Bunda. Dia minta izin. Nggak ada rubrik. Ya itu dosa kecil tuh. Ya. Dosa kecil. Maaf Bu. Tegak disiplinnya apa Bunda? Memandang sinis teman
Oke, kalau itu dibuat ke orang tua, Ustaz, kalau orang tua lagi ngomong udah main handphone, Ustaz, Sama orang tua besar semuanya. Ustaz, kalau kita menjaga jarak untuk kebaikan, Tidak apa-apa. menjaga jarak itu boleh Bunda. Tapi menjaga jarak itu kepada siapa? sahabat, sahabat. Kepada teman. Karena kepada kerabat nggak boleh Bunda. Nah, dengan teman supaya Kalau kepada teman boleh menjaga jarak. Yang namanya menjaga jarak itu berbeda dengan memutus ukhuwah. Artinya yang disebut menjaga jarak itu suatu ketika kalau ketemu tetap bertegur sapa dan mengucapkan salam. Tapi mengurangi. tapi tidak akrab ya Ustaz. Ya, cuma tidak akrab itu boleh Bunda. Bersama saudara, Nggak ada alasan Bunda. enggak, kita terzalimi sama dia kan. Jadi kita biar gak jangan sampai kita sakit hati sama dia. Kalau jarak, Kita janganlah sama dia lebih, tapi tidak hubungan, cuma menjaga jarak dan Enggak. Silaturahim itu apa artinya? Sila apa? Menyambung yang sudah terputus. kalau kita menjaga jarak kalau kita sering ketemu kan ada aja lah kata-kata yang tidak enak pada kita. Jadi kita janganlah jangan sekali dulu gitu. Kepada kerabat nggak ada alasan Bunda. Oh iya. Kerabat nggak ada alasan. Kalau Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan menghilangkan kebiasaan baik di tengah-tengah keluarga itu termasuk qatirur rahim, memutus hubungan rahim. Menghilangkan kebiasaan baik. Contohnya apa? Setiap tahun dia mengunjungi saudaranya, bibinya, pamannya untuk hari raya. Tahun depan nggak dia lakukan. Itu qatirur rahim. Dia dekat misalnya Ustaz. Biasanya kan ya sering sana, kita misalnya memang dia ngomong begitu dengan kita udah jaga jarak bisa contoh seperti itu. Ya udahlah kita jaga jaraknya atau bisa seminggu sekali jadi sekali gitu Ustaz. Boleh. Kalau seperti itu menjaga jarak itu boleh Bunda. Mengurangi. Yang penting jangan sampai Putuskan hubungan. memutus. Yang memutus itu saling tidak mengucapkan salam, saling tidak bertegur sapa, saling tidak berinteraksi dengan baik, saling tidak bermuamalah dengan baik. Ya, Jaga jarak Ustaz maksudnya. itu disebut dengan qatirur rahim. Tidak ada alasannya. Ya. Apa? Bermuamalah dengan keluarga, bermuamalah dengan baik kepada keluarga itu wajib Bunda. Makanya Bunda kalau baca buku Dosa. 70 dosa besar itu, dosa yang ke-9 memutus hubungan dengan kerabat. Enggak Bunda. Kerabat itu ada 4. Kerabat itu ada 4. Hubungan darah, hubungan pernikahan, hubungan sepersusuan, hubungan angkat. Paham? Hubungan darah, kakek, nenek, anak, cucu, dan lain seterusnya, ke atas dan ke bawah. Hubungan pernikahan, keluarga istri, mertua. Ini jangan sampai sama anaknya mau, sama mertuanya nggak mau. Nah, ya. Apalagi hubungan sepersusuan, saudara sesusu, hubungan angkat, anak angkat, ayah angkat, ibu angkat itu nggak boleh. Dan Nabi mengatakan bahwasanya bibi kita itu disejajarkan dengan ibu kita. Paham bukan? Bibi kita itu disejajarkan dengan ibu kita. Orang yang durhaka kepada bibinya sama seperti dia durhaka kepada ibunya sendiri. Maka cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kata Nabi apa? Jalin hubungan kekerabatan kepada keluarga ayah dan ibu. Itulah cara berbakti. Tanggung jawab orang tua kepada anak laki-lakinya sampai orang tuanya meninggal dunia. Jadi kalau anak kita laki-laki itu susah ekonomi keluarga mereka, jangan lemparkan ke besan, Bunda. Nah, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang tua kepada anak perempuannya sampai anak perempuan
tuanya itu menikah. Oke. Bakti anak kepada orang tua sampai kapan? Sampai meninggal. Bakti anak kepada orang tuanya sampai kapan? Sampai anak itu meninggal dunia, bukan sampai orang tuanya meninggal dunia, bukan. Oke, berarti ada nggak kesempatan seorang anak itu durhaka walaupun orang tuanya telah meninggal dunia? Ada. Bisakah dia berbakti kepada orang tuanya sekalipun orang tuanya telah tiada? Bisa. Maka itu harus kita pahami, Bunda. Wah, jangan katakan gak ada orang tuaku. Imam Malik mengatakan Imam Malik ya, anak yang mendoakan orang tuanya hanya sebatas 5 kali di dalam sholatnya, anak durhaka. 5 kali sholat fardu, dia doakan ibunya, orang tuanya di dalam sholatnya, masih dikatakan anak durhaka. Paham, Bunda? Itu pendapat Imam Malik. Masih kurang, Bunda. Ketika seorang pemuda dia menggendong orang tuanya dari Yaman menuju Ka'bah, kemudian tawaf 7 kali, kemudian bertanya kepada Ibnu Umar, wahai Khalifah, apakah kebaikan yang aku lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan orang tuaku? Satu kontraksi saat melahirkan kamu itu belum bisa. Dia gendong orang tuanya dari Yaman menuju Ka'bah, kemudian keliling tawaf. Tapi kata Ibnu Umar, kebaikan yang sedikit itu akan dibalas oleh Allah. Ibnu Umar masih mengatakan itu kebaikan sedikit. Maka hari ini kita lihat, Bunda, subhanallah, begitu kasarnya dia kepada orang tuanya, begitu lembutnya dia kepada temannya, begitu loyalnya dia kepada temannya, begitu pelitnya dia kepada kerabatnya. Padahal Islam memerintahkan kita kalau zakat itu jangan keluar dulu, kerabat dulu. Kerabat dulu, zakat dulu, Bunda. Setelah itu kalau ternyata semuanya mampu baru keluar zakat itu. Kapan zakat itu boleh keluar? Setelah keluarganya itu dia zakatin. Keluar zakatnya, Bunda. Itu karena kenapa keluar zakatnya itu keluar ke Jawa? Karena kerabatnya di Jawa. Tapi Ustaz, saya kita disusahnya, saya menzakat tadi kan, kita juga di lapangan kita susah, atau keluarga kita juga ada susah di kampung. Jadi mana kita dapatkan? Tetangga kah atau kerabat kah? Kerabat, Bunda. Kerabat, Bunda. Kerabat didahulukan, walaupun di mana pun dia kerabat didahulukan. Hah? Nggak ada dalil cari makannya di sini harus sedekahnya di sini, Bunda. Ya ada juga mendengar kayak gitu Ustaz, cari makan sini, sholat sini, mati di sini katanya. Zakat Ya, juga. Bunda bayar kewajiban di sini. Kita tak bayar kewajiban, bukan berarti Bunda meninggalkan sedekah Bunda di sini. Artinya kalau bisa Bunda bagi 2, yang banyak itu keluarga Bunda, yang sedikit itu di sini. Paham ya, Bunda? Jangan sampai ini, mohon maaf, penyakit umat Islam saat ini, kalau ngajak makan temannya, marahnya nggak ada. Kalau ngajak makan keluarganya, Walaupun jauh kerabat juga. dosa besar, Bunda. Itu kan kerabat Bunda, bukan kerabat Bunda, kerabat dia. Ya. Matan ini mari patah deh. Nggak ada alasan, Bunda, bagi kita. Ustaz, tadi dia nyuntek, Ustaz. Kalau dijawab yang namanya menyambung itu, Bunda, bukan karena alasan nyuntek. Itu tanggung jawab kita untuk menyambung. Masalah dia mau memaafkan atau menyambung silaturahim, itu urusan dia, bukan urusan kita. Contoh ini, Bunda, ini penyakit perempuan saat ini.
ibu kenapa seperti itu sama suaminya? Ini ada kasusnya Bunda. Soalnya kasus saya beberapa pekan ini selalu masalah rumah tangga kan. Jadi, ya Ustaz, berhubung suamiku seperti itu kepadaku, aku pun seperti itu kepada dia. Kan kata pepatah, istri itu cerminan dari suami. Saya bilang langsung kepada ibu itu, berarti kalau suami ibu masuk neraka, mau ibu masuk neraka? Enggak lah Ustaz, tadi ibu bilang ibu cerminan dari suami. Itu salah. Kewajiban istrinya, setiap kita akan ditanya tentang kewajiban kita masing-masing. Bukan hak kita yang ditanya, Bunda. Tapi kewajiban kita yang ditanya oleh Allah. Apakah semua kewajibanmu sebagai orang tua sudah kamu laksanakan kepada anak? Kalau kita menjawab sudah, alhamdulillah selamat. Masalah hak kita ditunaikan oleh anak kita atau tidak, itu urusan dia. Bukan urusan kita lagi, Bunda. Bunda tetap wajib taat kepada suami sekalipun suami itu tidak melaksanakan kewajiban Bunda. Masalah dia tidak melaksanakan kewajiban itu urusan suami, bukan urusan kita. Waktu sudah habis sudah. Ya. Baik. Sebagai penutup ya, ayat ini Bunda Allah katakan dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Jadi seakan-akan Allah mengatakan silahkan jalan-jalan, silahkan merantau mencari rezeki. Allah tidak melarang kita, tapi ingat tetaplah taat dimanapun kamu berada. Karena pada akhirnya kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pentingnya, Bunda, jangan gara-gara safar hilang ketaatan. Jangan gara-gara dagangan kita hilang ketaatan. Jangan gara-gara kerjaan kita hilang ketaatan. Ya, karena Allah katakan di sini dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Kita diingatkan oleh Allah bahwa kita hidup ini bukan hanya sebatas mencari rezeki, bukan hanya sebatas healing, Bunda. Pada akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak dilarang mencari kekayaan itu. Yang dilarang itu gara-gara kaya kamu lalai. Itu yang dilarang. Mau jalan kemana saja Bunda, tidak dilarang. Yang penting jaga sholat, tetap membaca Al-Quran, tetap ngomong baik, jangan sampai lost control. Jadi kadang kalau ibu-ibu sudah safar bareng, lupa semuanya, lupa suami, lupa anak. Tidak boleh ya Bunda. Maksudnya tak semua rezeki Allah itu Allah berikan kepada hambanya. Yang Allah berikan kepada kita Bunda, sekaya apapun manusia di bumi ini, itu masih sedikit saja dari rezeki Allah. Paham ya? Kalau kata para ulama, andai seluruh nikmat dunia ini disatukan, itu tidak sebanding dengan sebelah sayapnya nyamuk. Itulah yang kita kejar-kejar Bunda, dengan kebahagiaan di akhirat. Ya, sekaya-kayanya orang di dunia ini, kalau dikumpulkan seluruh kekayaan, kemudian disatukan Bunda, kemudian nikmat akhirat, itu gak sebanding dengan sebelah sayap nyamuk. Yang ditinggalkan, yang dikejar oleh manusia apa? Itu tadi yang sebelah sayap nyamuk itu. Ya, baik. Waktu kita sudah habis. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita pekan depan masuk ayat 16 ya Bunda. Insyaallah. Berapa kali lagi Ustaz? Berapa? 3 kali?
Yang belum puasa ada bisa tekan Ustaz? Bulan Ramadan? Saya susun dulu jadwalnya. Nah, susun Ustaz. Soalnya semua jamaah kita minta pagi kan. Iya, kalau belum puasa cuma pagi. Pagi. Kan kami kan cuma asar juga. Pokoknya prioritaskan lah Ustaz jadwal untuk kami belum puasa Ustaz. Kalau pagi. Saya yang terputus Ustaz. Ya insya Allah. Bulan puasa itu mungkin kita bisa. Pagi nggak apa-apa, Ustaz. Pertemuan ya. Bulan puasa. Nah, Nanti saya susun. Ya. Jadwalnya itu di bulan Ini lagi. Nah, 12. ya. Kok jangan lupa. Bilang ini waktu isi. Terima kasih Ustaz. Semoga berkah ilmunya.